Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga hari ini Bapak Ibu Saudara dan anak-anak sehat. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersaat teduh. Firman Tuhan kita akan dengarkan melalui Kitab Mazmur pasalnya yang ke-126, ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-6. Kitab Mazmur pasal 126 ayat 4 sampai dengan yang ke-6. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika saya membaca ayat ini, terutama dalam ayat yang keempat mulainya, saya jadi teringat bahwa hari-hari ini banyak orang yang seperti dikatakan dalam ayat ini, memohon supaya Tuhan berkenan memulihkan keadaan kita. Sama seperti pemazmur mengatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Karena memang pada waktu itu juga sedang menghadapi penderitaan. Sama seperti yang sekarang kita alami. Dan tentunya Bapak Ibu Saudara, bahwa semua kita punya permohonan yang sama agar wabah corona ini segera berakhir. Kondisi bangsa, kondisi kita, kondisi siapapun yang sekarang sedang berada dalam perawatan, mesti minta pemulihan. Dan itu memang yang menjadi permohonan kita selama ini. Supaya kita dipulihkan, kita dapat melakukan pekerjaan dengan baik, kita dapat melakukan aktivitas seperti dahulu kala, sebelum adanya wabah corona. Namun yang terpenting tentunya bukan hanya sekedar ini. Sebab harapan, permohonan, tanpa kekuatan iman, tanpa keyakinan yang besar untuk terus berusaha, tentu akan sia-sia. Maka setelah ayat ini kita bisa lihat, dalam ayat yang kelima dan keenam, pemazmur mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini adalah gambaran bagaimana kita harus tetap berjuang dengan mematuhi protokol yang diberikan oleh pemerintah, tetapi kita juga harus berjuang bagaimana terus hidup, mempertahankan hidup, dan membangun hidup. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata menjadi gambaran bahwa kita harus terus berusaha. Bagaimanapun caranya, dalam kondisi penderitaan kita sekarang, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana kita bisa pulih. Selain itu, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih itu juga gambaran. Sekalipun kita mengalami situasi yang berat, kita berusaha untuk mempertahankan diri, jangan lupa. Kita harus juga menyatakan karya Tuhan. Seberat apapun hidup kita, kerja keras, berusaha bertahan menghadapi situasi ini, tetapi kebaikan jangan sampai terlindih oleh situasi. Kebaikan harus terus kita upayakan di tengah penderitaan kita. Supaya dengan demikian kita dapat merasakan buah dari kualitas iman percaya kita. Itulah kita sebagai umat kepunyaan Tuhan. Dalam penderitaan, jangan hanya melihat yang diderita. Jangan hanya melihat yang sengsaranya.
tetapi bagaimana terus berjuang dan berbagi kebaikan-kebaikan kepada siapapun. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Saudara, dan anak-anak Tuhan, ketika kita sedang menghadapi peristiwa wabah corona ini dan mengalami situasi dari efek corona ini, mari kita jangan hanya melihat penderitaan, atau kita tidak hanya sekedar hidup dan menjalankan hidup atau mempertahankan hidup. Di tengah kita mempertahankan hidup, di tengah kita menjalankan hidup, mari kita selalu berusaha untuk memberikan kebaikan bagi sesama kita. Karena disitulah yang dikehendaki Tuhan. Amin.